Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-299 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rangga Lawe, Francisca sebagai Tirtawati, Bang Kumis sebagai Ratosan, Ani R sebagai Marta Raga, Sulaiman sebagai Tambak Baya, Mas Dewa sebagai Gagarangan, Tisar sebagai Ralintang, Mas Sono sebagai Arya Wiraraja, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam itu, Rangga Lawe masih sempat bercengkrama dengan kedua orang istrinya. Mereka saling menumpahkan rasa cinta dan kasih sayang. Malam terasa indah gemerlapan, penuh kristal-kristal cinta asmara. Pagi harinya, Rangga Lawe minta disediakan air bunga untuk membersihkan diri. Kang Rangga Lawe, mengapa harus mandi keramas dengan air bunga, Kakang? Selama ini aku merasa tubuhku kotor berdebu. Tubuh ini minta dibersihkan, Dinda Tirtawati. Tubuh ini sudah terlalu lama berjalan jauh dan menyebarkan aroma duniawi yang tidak sedap. Karena itu aku ingin mandi air bunga, supaya tubuhku menjadi wangi. Ya, sudahlah Dinda Tirtawati, kerjakanlah. Baiklah, Kakang. Aku akan mengerjakan perintahmu.
Sekalipun Tirtawati ini kau suruh menjaring angin atau menjalani mega di angkasa, Tirtawati akan mengerjakannya dengan penuh rasa bahagia dan kegembiraan, Kakang. Terima kasih atas kesetiaanmu, Dinda Tirtawati. Dan kau, Dinda Martaraga? Ya, Kakang. Tolong siapkan makan pagi untukku. Tolong kau siapkan makan kesukaanku. Kemudian nanti kita akan mengadakan gembul bujana. Kita akan makan bersama-sama. Baik, Kakang Ranggalawe. Ya. Sama halnya dengan Rayinda Tirtawati, aku pun akan patuh menuruti perintahmu. Istri-istriku yang setia, Tirtawati yang cantik, dan Martaraga yang rupawan. Tidak percuma rasanya hidupku karena memiliki kalian berdua ini. Terima kasih, Tirtawati. Terima kasih, Martaraga. Terima kasih, Sang Hyang Widiwasa. Terima kasih karena kau telah memberikan dua perempuan ini untuk menemani hidupku di Mayapada ini. Ranggalawe mandi air bunga. Ruang mandi seketika menjadi harum. Tirtawati membantu menggosok punggung suaminya. Setelah beberapa saat lamanya membersihkan diri, Ranggalawe segera menuju ke kamar busana, ke ruangan ganti pakaian. Ranggalawe kemudian mengenakan pakaian keprajuritan. Setelah itu dia menemui dua orang istrinya yang sudah menunggu di luar. Kemudian bertiga mereka menuju ke ruangan makan. Dinda Tirtawati, mana putraku Kuda Anjambiani? Ananda Kuda Anjambiani sedang bermain-main di halaman belakang, Kakang. Aku ingin bicara dengan Kuda Anjambiani. Panggillah dia, Dinda Tirtawati. Biarlah dia ikut makan bersama-sama dengan kita. Baik, Kakang. Ranggalawe makan dengan lahap ditemani dua orang istrinya dan putranya, Kuda Anjambiani. Selama makan, Tirtawati dan Martaraga kelihatan sangat murung. Mereka berdua hanya makan sedikit. Setiap menyuap rasanya ada sesuatu yang menyekat kerongkongan. Sementara itu Kuda Anjambiani tidak mau jauh dari ayahnya. Begitu Ranggalawe selesai makan, Kuda Anjambiani segera naik ke atas pangkuan ayahnya. Wah. Kau sudah bertambah besar, Kuda Anjambiani. Pastilah nanti kau menjadi seorang manusia perkasa. Kau harus mewarisi darah pendekar Ranggalawe, ayahmu nak. Kau tidak boleh memperlihatkan sikap-sikap pengecut. Kau mempunyai darah pendekar Tuban. Aku bangga, nak. Aku bangga mempunyai putra seorang laki-laki seperti dirimu. Nah, cepatlah besar, nak. Cepatlah dewasa. Mudah-mudahan Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberkatimu. Ketika Ranggalawe tengah memberi nasihat dan petuah-petuah kepada anaknya, terdengar derap seekor kuda mendekat. Martaraga bergegas keluar dari ruangan makan, dan sebentar kemudian dia sudah kembali lagi. Duh, Kakang Ranggalawe, seorang prajurit melaporkan bahwa teman-teman Kakang sudah datang. Mereka sekarang menunggu di depan istana Tuban, Kakang. Kalau begitu aku harus segera berangkat. Nah, selamat tinggal anakku. Dan kalian istri-istriku, selamat tinggal. Jagalah diri kalian baik-baik. Dan jagalah Kuda Anjambiani anak kita. Selamat jalan, Kakang Ranggalawe. Iya. Selamat jalan, Kakang. Iya. Ranggalawe bergegas keluar dari ruangan makan. Kedua orang istrinya mengiringi di belakang.
Kuda Anjampiani melekat dalam gendongan Tirtawati. Bocah laki-laki itu nampaknya belum menyadari apa yang sedang terjadi. Ranggalawe bergegas menuju ke ruangan pribadi ayahnya, Arya Wiraraja. Arya Wiraraja kelihatan sangat murung. Ranggalawe menyembah ayahnya 3 kali sebelum kemudian berkata lirih. Ampun Ayahanda, saya minta diri untuk berangkat ke Majapahit. Kalau benar-benar hatimu sudah mantap, berangkatlah, Ranggalawe. Berangkatlah. Berangkat dan jangan lagi menoleh-noleh ke belakang. Tunjukkanlah jiwa besarmu sebagai Satria Tuban. Tunjukkanlah keperkasaanmu di medan peperangan, supaya nama baik leluhur kita tidak tercemar. Saya akan berusaha memenuhi kata-kata Ayahanda Wiraraja. Saya mohon pamit, Ayahanda. Ya, baiklah anakku. Doa-doaku menyertai di belakangmu. Ranggalawe kemudian melangkah keluar. Dia tertegun sejenak di halaman Istana Tuban. Kemudian dia bergegas berjalan ke arah Pagedokan. Pagedokan adalah tempat atau kandang kuda. Ranggalawe menghampiri kuda kesayangannya yang bernama Nila Ambara. Sudah sejak bertahun-tahun lamanya, Nila Ambara selalu menyertai perjalanan tuannya. Ranggalawe dengan penuh rasa haru mengelus-elus kepala binatang itu. Kita akan menghadapi pekerjaan yang besar, Nila Ambara. Aku membutuhkan bantuanmu. Aku membutuhkan seluruh kemampuanmu. Selama ini kau tidak pernah mengecewakan aku, Nila Ambara. Kau selalu mengantarkan aku menempuh perjalanan-perjalanan panjang. Selama ini kau telah menunjukkan kesetiaanmu yang sangat besar kepada Ranggalawe. Untuk itu aku mengucapkan terima kasih kepadamu, Nila Ambara. Budi baikmu dan jasa-jasamu tidak akan pernah aku lupakan. Nah, Nila Ambara, marilah kita berangkat. Kali ini kita akan menempuh perjalanan yang sangat menentukan. Apakah kau sudah siap, Nila Ambara? Bagus, bagus sekali. Kau memang tidak pernah mengecewakan hatiku, Nila Ambara. Kau selalu mengerjakan tugas-tugasmu dengan baik. Nah, ayo kita berangkat, Nila Ambara. Ayo, Nila Ambara. Ayo kita berangkat ke Majapahit. Ayo kita tunjukkan pada orang-orang Majapahit bahwa kita adalah pendekar sejati. Ya, ya, ya. Bagus. Bagus, Ratosan. Kalian ternyata orang-orang yang bisa menepati janji. Maaf, Kakang Ranggalawe. Kami telah terlambat datang. Tidak apa, Ratosan. Kalian hanya terlambat sedikit. Tapi mana yang lain? Aku tidak melihat 2 orang saudaramu yang lain. Aku hanya datang bersama Ragelate, Kakang. Ratati dan Ralintang menunggu di Bukit Japan. Baiklah. Kalau begitu nanti kita akan bertemu di sana. Kukira semuanya sudah cukup. Berapa kira-kira jumlah orang yang kau bawa, Ratosan? Aku membawa serta 800 orang anak buahku, Kakang. Sementara Ragelatik membawa 600 orang. Bagus. Kalau semua orang-orang ini nanti sudah terkumpul menjadi satu, kita akan menjelma menjadi sebuah pasukan yang cukup besar jumlahnya. Kukira Majapahit tidak akan bisa dengan mudah untuk mengalahkan kita. Nah, Ratosan, marilah kita berangkat sekarang. Mari, Kakang. Ayo, Ragelatik. Kerahkan orang-orangmu dan kita berangkat sekarang. Ragelatik dan Ratosan segera mengerahkan orang-orangnya. Demikian pula Ranggalawe segera mengerahkan pasukan Tuban yang sudah berjajar rapi di depan istana. Dan sebentar kemudian, mereka pun bergerak meninggalkan istana Tuban.
mereka terus bergerak meninggalkan gapura Istana Tuban. Jumlah mereka seluruhnya tidak kurang dari 2.500 orang. Marta Raga dan Tirtawati mengawasi keberangkatan pasukan Tuban dari atas tangga gapura. Tiba-tiba kuda Anjambiani menangis meronta-ronta. Arya Wiraraja segera mengambil bocah itu dari gendongan Tirtawati. Kuda Anjambiani menjadi tenang kembali dalam dekapan kakeknya. Sudahlah Tirtawati. Dan kau Marta Raga. Sudahlah. Suamimu sudah berangkat memenuhi panggilan hidupnya. Kalian tidak perlu bersedih hati lagi. Ayolah, kita kembali ke istana. Baik, Ayahanda. Marta Raga, apalagi yang kau tunggu di situ? Suamimu sudah memilih jalan hidupnya sendiri. Biarkan dia pergi. Ayolah. Kasihan kuda Anjambiani. Kalian berdua sekarang harus memusatkan perhatian untuk merawat bocah ini. Baik, Ayahanda. Sementara itu, pasukan Tuban terus bergerak semakin jauh meninggalkan pintu gerbang Istana Tuban. Mereka bergerak ke arah selatan. Setelah menyeberangi Sungai Brantas, mereka mulai memasuki hutan lebat. Sesaat lamanya mereka menempuh perjalanan di tengah hutan. Menjelang tengah hari, mereka tiba di Bukit Enjungan. Dan benar apa yang dikatakan Ratosan. Ralintang dan Ratati beserta orang-orangnya sudah menunggu di kaki bukit. Bagus Ratati, bagus Ralintang. Rupanya kalian pun orang-orang yang suka menepati janji. Terima kasih atas kesediaan kalian membantuku. Maaf Kakang Ranggalawe. Aku hanya bisa mengumpulkan 500 orang anak buahku. Itu sudah lebih dari cukup. Yang penting mereka bukanlah orang-orang penakut. Mereka harus berani bertempur sampai titik darah penghabisan. Lalu berapa orang yang bisa dikumpulkan oleh Ratati? Kakang Ratati juga kurang lebih bisa mengumpulkan 500 orang. Jadi kami semuanya membawa kurang lebih 1.000 orang, Kakang Ratosan. Baiklah, kukira jumlah kita sudah cukup besar. Ketika mereka tengah berbincang-bincang, mendadak nampak 2 orang berkuda mendekat. Debu mengepul beterbangan ketika kuda-kuda itu melintasi jalanan setapak. Bagaimana Kakang Tambakbaya? Di mana kau sembunyikan orang-orangmu? Maaf Gusti Ranggalawe. Kami semua menunggu di sana, di balik bukit ini. Maaf Gusti, kami telah menyalahi janji. Kami tidak bisa datang ke Istana Tuban. Hal itu karena kami harus mengumpulkan orang-orang Gusti. Berapa jumlah orang-orangmu Kakang Tambakbaya? Mereka kurang lebih berjumlah 500 orang Gusti. Bagaimana kira-kira kemampuan mereka? Soal itu Gusti Ranggalawe tidak perlu ragu-ragu lagi. Mereka adalah murid-murid terbaik perguruan Bukit Gunung Lelembut. Dan mereka semuanya sudah teruji dengan baik. Mereka sanggup bertempur sampai titik darah penghabisan. Bagus. Kalau begitu mari kita berangkat. Ayo Ratosan, Ralintang, kita bergabung dengan murid-murid Kakang Tambakbaya.
Bagaimana Kakang Tambakbaya? Apakah sudah ada berita dari Telik Sandi yang kau kirimkan? Sudah, Gusti Ranggalawe. Menurut Telik Sandi, pasukan Majapahit sekarang ini berkemah di tepi sungai Tambak Beras. Mereka berjumlah sangat kecil, Gusti. Tidak lebih dari 500 orang prajurit. Baiklah. Kalau begitu sekarang kita bergerak menyebar. Kakang Tambakbaya dan Gagarangan memimpin orang-orang yang mendaki Bukit Walikat. Kakang Tambakbaya nanti bisa menyergap pasukan Majapahit dari rusuk kiri. Sementara Ratosan dan juga Ralintang menyergap dari rusuk kanan. Dan aku sendiri dengan dibantu Ratati dan Ragelatik akan menjadi ujung tombak peperangan. Aku akan datang dari arah depan. Maka demikianlah, Ranggalawe segera mengatur segala sesuatunya sehubungan dengan rencana penyergapan prajurit-prajurit Majapahit di tepi sungai Tambak Beras. Tambakbaya dan Gagarangan segera mengerahkan orang-orangnya untuk mendaki Bukit Walikat. Dan Ratosan bersama Ralintang bergerak menyusuri tepi hutan. Ranggalawe dengan dibantu Ragelatik dan Ratati kembali memberangkatkan pasukannya menuju ke sungai Tambak Beras. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya?